Ya Habibah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah yang senantiasa mencurahkan anugerahnya, karunia-Nya, rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua yang mengikuti beliau sampai akhir hari kiamat nanti. Saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk kita semuanya selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa adalah menaati perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jadilah kita semuanya orang yang bertakwa kapanpun dan dimanapun kita berada. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa syariat yang sempurna, dan syariat tersebut berlaku hingga akhir zaman nanti. Oleh karena itu petunjuk Nabi bukan hanya untuk orang yang hidup di zaman Nabi, tapi juga orang-orang yang hidup di zaman-zaman setelah Nabi Muhammad SAW, yang hidup di zaman sahabat, hidup di zaman tabi'in, hidup di zaman para imam dan seterusnya, sampai pada generasi yang hidup di akhir zaman. Terdapat sabda-sabda Nabi Muhammad untuk generasi yang ada di akhir zaman ini. Dan di antara salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menggambarkan tentang situasi ada di akhir zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, engkau nanti akan mendapati setelah sepeninggalku nanti akan muncul atharah, yaitu gimana orang-orang itu punya sifat egois, hanya mementingkan dirinya sendiri dan udah tidak ada lagi kepedulian kepada orang lain. Akan muncul sifat atharah. Kalau dulu orang di zaman Nabi, para sahabat mementingkan saudaranya yang lain, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Kan dikatakan sifat sahabat Ansor disebutkan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan mereka sahabat muhajirin yang datang dibanding jiwa mereka sendiri, para sahabat Ansar. Tapi nanti di akhir zaman atharah, orang udah gak mikir begitu. Ya, dia pikir cuma aku, diriku. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang akan kamu ingkari, perkara-perkara yang akan membuat kamu heran. Sesungguhnya para sahabat Nabi kalau hidup di zaman kita, mereka akan merasakan heran ketika menyaksikan ada orang yang mengaku Islam tapi sholat subuhnya telat. Mereka akan heran menyaksikan ada orang yang sholat zuhurnya udah mendekati asar, sholat asarnya udah mendekati maghrib, maghribnya terlambat, isaknya terlambat. Mereka heran. Lalu gimana dengan zaman sekarang? Bukan cuma terlambat, ditinggalkan kadang-kadang sholat, tidak mengerjakan sholat. Kau akan menyaksikan banyak perkara yang akan kamu ingkari. Gimana terjadi fitnah ini itu dan lain sebagainya. Gimana seseorang yang harusnya mendidik, memberikan contoh, justru memberikan contoh yang buruk dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang ketika kamu menyaksikannya kamu akan ingkar, kamu akan mengatakan kenapa seperti ini, kok bisa seperti ini.
Dan itu yang akan banyak terjadi nanti ada di akhir zaman. Bahkan kondisi ada di akhir zaman disifatkan dalam hadis yang lain, kaum muslimin akan mengikuti Yahudi dan Nasrani dengan penuh kebanggaan, bahkan lau salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Kalau seandainya mereka Yahudi dan Nasrani melakukan hal yang enggak masuk akal, masuk ke lubang biawak, maka sebagian dari kaum muslimin akan melakukan itu semuanya, masuk ke dalam lubang biawak dengan perasaan bangga. Bahkan juga ada redaksi hadis yang lain yang mengatakan kalau seandainya mereka umat-umat yang sebelum yang kafir, mereka ada yang berzina dengan ibunya terang-terangan, maka niscaya di umat Muhammad juga akan ada yang melakukan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sifat keadaan fitnah akhir zaman udah kita saksikan, keadaan udah benar-benar nyata sekarang di depan kita. Beragam banyak fitnah, beragam banyak sifat-sifat yang egois, beragam banyak perkara-perkara yang mendatangkan ingkar. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka dzalika minna?" Ya Rasulullah, kalau ada seandainya di antara kita yang mendapati masa tersebut, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasul? Maka Rasul pun menjawab, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Nabi mengatakan, kalau udah kamu di zaman fitnah seperti itu, maka lakukanlah, yaitu bayar haknya orang yang ada pada diri kamu, sedangkan hak diri kamu yang ada pada orang lain jangan kamu tuntut, silahkan kamu minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang lain punya hak atas diri kita, orang tua kita punya hak atas diri kita. Kita wajib membayar haknya orang tua dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, dengan cara menghormati orang tua, dengan cara memuliakan orang tua, karena sesungguhnya tidak ada ceritanya anak lebih pintar dari orang tua. Kalau ada orang mengatakan orang tua saya bodoh sedangkan saya pintar, mohon maaf, kebodohan orang tuanya itu setara dengan kepintaran anak tadi. Karena enggak mungkin ada anak yang pintar kecuali berkat jasa dan perjuangan orang tua. Orang tua yang memberikan nafkah untuk belajar, orang tua yang sebetulnya bisa minta untuk anaknya membantu kerja di rumah, tapi orang tua memerintahkan anak untuk belajar. Dalam setiap kesuksesan anak, maka di situ ada campur tangan orang tua kita. Bahkan ketika mungkin orang tua kita udah sangat tua, kemudian kita merasakan hidup kita dalam keadaan beruntung, sukses dan lain sebagainya, ketahuilah kesuksesan kita bukan karena kita, akan tetapi ketika kita sukses, maka yakinlah ketika itu doa ayah kita, doa ibu kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayar haknya orang tua yang ada pada diri kita, berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika orang tua masih hidup ataupun ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, bakti kita dengan cara mendoakan orang tua kita, bersedekah untuk orang tua kita, dan sambung hubungan dengan semua kerabat terdekat yang berasal nyambungnya dari orang tua kita. Adik kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, semuanya yang kerabat yang itu berasal dari orang tua kita, kita menyambung hubungan dengan mereka. Sahabat orang tua kita, itulah termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Istri dan anak juga punya hak atas diri kita. Istri kita punya hak, istri wajib untuk dinafkahi, istri wajib untuk dilindungi, istri wajib untuk diperlakukan dengan baik. Dan kita pun juga sama-sama mengetahui istri dan anak itu wajib untuk diselamatkan dari semua perkara yang membahayakan. Kalau ada seandainya ada orang, istri dan anaknya izin, saya izin mau mengendarai mobil yang remnya belum, pasti akan kita larang. Kenapa? Kita mau menyelamatkan istri dan anak kita. Karena kalau istri dan anak kita pakai mobil yang remnya itu belum, pasti terjadi kecelakaan, mungkin bisa cacat, bahkan mungkin bisa kehilangan nyawa. Kalau urusan
kehancuran dunia, kita selamatkan anak dan istri kita, gimana kalau urusan kehancuran akhirat? Tentunya kehancuran dunia dengan mati selesai udah, tapi kehancuran akhirat dengan mati justru bertambah parah. Kita harus lebih takut ketika anak kita keluar auratnya nggak tertutup dengan sempurna, ketika istri kita keluar auratnya nggak tertutup dengan sempurna. Harus lebih kita takutkan. Kita harus lebih takut ketika anak kita mungkin yang perempuan atau istri kita itu memasang fotonya ada di jaringan sosial media dan ditonton oleh siapapun juga. Karena sesungguhnya memandang wanita yang bukan mahram ketika menimbulkan fitnah itu adalah haram. Dan wanita yang menyengaja memasang fotonya dan akhirnya dipandang oleh yang bukan mahram, maka setiap yang memandang mendapatkan dosa, maka yang menyediakan fotonya untuk dipandang pun juga mendapatkan dosa yang sama.